Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan nikmat pada kita semua. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu meskipun di tempat yang berbeda-beda. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Semoga tetap semangat untuk thalabul ilmi dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi yang bagaimanapun. Semoga tetap selalu sehat dan semangat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di dunia ini dan kelak di akhirat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama. Semoga apa yang akan kita laksanakan dicatat sebagai amal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, di bab yang kedua ini iman kepada malaikat atau malaikat selalu bersamaku. Saya yakin semuanya sudah pernah menerima pelajaran ini baik di SD ataupun di SMP-nya ya. Jadi sini kita mengulang dan menambah, semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi nanti di session tanya jawab silahkan bertanya baik bab 1 tentang pergaulan bebas atau bab 2 ya tentang iman kepada malaikat ini. Karena di minggu kemarin kita tidak sempat melakukan webinar ya. Baik, yang pertama, jadi di sini untuk mengingat apa yang sampean ketahui, saya akan bertanya. Jadi yang menjawab nanti bisa angkat tangan atau menyalakan kameranya. Jadi di layar saya nanti akan terdeteksi ya. Jadi siapa yang lebih dulu dan siapa yang ingin menjawab dan lain sebagainya ya. Baik, itu kita mulai ya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari Ardi. Silakan Ardi. Ardi. Cahaya, Pak. Cahaya atau Nur. Ardi absen berapa Ardi? 4, Pak. 4 ya. Jadi silakan nanti diangkat tangannya. Kalau tidak bisa angkat tangan, bisa dinyalakan kameranya ya. Sekali lagi itu pilihannya. Jadi biar saya tahu kalau angkat tangan di sini akan langsung terlihat, langsung muncul yang mengangkat tangan di awal atau nomor 2, nomor 1 lah. Seperti Alicia ini kan angkat tangan gitu. Itu selanjutnya belum Alicia, pertanyaannya enak wis angkat tangan. Belum sesi saya tanya jawab, ini saya dulu yang bertanya, nanti baru sampean yang bertanya ya. Yang selanjutnya ya, malaikat yang memiliki nama lain malaikat kiroman katibin adalah malaikat. Alicia ini mau menjawab. Oke, dia. Malaikat kiroman katibin. Siapa? Adila. Siapa Adila? Malaikat Rokab dan Atid. ya, Adila absen. Absen 7. Malaikat Rokib dan Atid benar. Kemudian selanjutnya malaikat yang memiliki nama lain malaikat Zabaniyah adalah malaikat Alicia.
Noviana. Ya, Alicia angkat tangan tapi enggak. Noviana. Malaikat Malik. Malaikat Malik, Pak. Ya, Noviana sih. Noviana absen. Absen 24. 4. Malaikat Malik adalah malaikat penjaga di Noviana. Malaikat penjaga apa? Neraka, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya Alicia ya, Alicia. Ini diturunkan tangannya. Kalau sudah diturunkan tangannya ini Alicia ini kon jawab gak jawab tapi angkat tangan terus lah wis. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Malaikat yang bertugas menanyai alam kubur yang menakutkan adalah malaikat Nadi. Di Nadi. Septian. Mungkar Nakir. Nadi. Bukan, jawabannya bukan itu. Septian. Penanya alam kubur yang paling menakutkan. Mungkar. Malaikat mungkar. Bukan. Ayo yang lain. Malaikat Atid. Malaikat Atid. Iya tapi. Yang lain Maulidi. Maulidi Pak Aliasa. Aliasa. Septian. Mungkar Nakir. Iki sing jawab sapa? Anissa. Iya, Pak. Apa jawabannya? Halo, jawabannya apa? Mungkar Nakir. Salah, kamu mesti jawab sepemeng salah. Malaikat penanya alam kubur yang paling menakutkan. Silahkan, Alicia angkat Malaikat tangan. Mungkar. Bisa apa? Bukan. Alicia. Saya, Pak. Malaikat Mungkar. Nakir, Pak, nakir. Gitu sih. Angkat tangan nih malah bingung. Siapa? Dela. Saya, Pak. Mungkar. Salah. Alicia? Nakir, Pak, nakir. Siapa tadi sing jawab di jawabmu sing di menyalakan kamera atau angkat tangan jadi biar terlihat di sini Ibu Cai karena ini di layar saya hanya kelihatan NR atau apa jenenge Doraemon push apa ini. Jadi ada wajahnya yang asli, ada wajahnya Doraemon, enek sing kaki bunsin ki kembar Aliasa 2 ya. Silahkan saya beri kesempatan lagi untuk menjawab siapa yang paling menakutkan. Septian? Wis bener jadi jawabannya, tapi saya tidak bisa menemukan lagi yang jawab. Siapa ini yang jawab? Anissa. Salah berapa enggak mungkar. Risat. Nakir, Pak, nakir. Ya Willow jawabannya. Risat ya karena saya cari anak. Kalau sampean baru ngomong kan hilang tuh, Cak. Jawabannya malaikat nakir. Ya, jadi malaikat mungkar itu biasanya menanyai orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Jadi beliau itu menampakkan dirinya dalam wujud yang baik, yang bagus, wangi, harum dan lain sebagainya. Tapi kalau malaikat nakir datang itu seperti petir, biar terus wajahnya itu sangat-sangat menyeramkan dan menakutkan. Itu bedanya ya. Di orang-orang yang bermaksiat dan lain sebagainya itu biasanya akan wedi pol seperti itu ya. Jadi itu jawabannya. Kemudian berikutnya perbedaan dari malaikat, manusia dan jin dari segi fisik atau bentuknya. Yuk, Saya, Pak. Anissa. Kalau malaikat cahaya, kalau manusia diciptakan dari tanah,
Kalau jin dari hawa nafsu. Jin dari hawa nafsu. Belum. Itu dari penciptaannya. Yang saya maksud adalah ya. Jadi berdasarkan bentuk fisiknya. Tuh, Saya Pak. apa? Di Septian. Kalau malaikat dan jin makhluk goib. Kalau manusia makhluk kasat mata. Manusia makhluk Makhluk terlihat kasat mata. terlihat atau kasat mata ini. Aduh. Jadi jawabannya Kasat mata itu kan nggak terlihat. nah, iya. Bedanya apa manusia jin karo malaikat? Kasat mata gak terlihat, Mas. Jadi manusia itu makhluk yang nyata. Terlihat mata maksudnya. Ya, lho. Terlihat mata itu bukan kasat mata, nek kasat mata gak ketok, ya. Coba Gemeng Maulidi. Udah ngejak guyon ya. Bener jawabannya ya. Sekali lagi bentuknya. Kemudian perbedaan malaikat, manusia, jin ya berdasarkan nafsunya. Saya, Pak. Ya, sapa? Alicia. Kalau Ya. malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin atau setan memiliki nafsu. Ya. Kemudian Alicia. Kemudian berikutnya perbedaan malaikat, manusia, jin berdasarkan akal dan pikiran yang dimiliki. Septian. Lang. Yuk. Berdasarkan akal pikirannya. Saya, Pak. Siapa lagi? Asia. Ya, Alicia. Kalau malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, kalau manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, kalau jin atau setan memiliki akal pikiran. Ya, Alicia nih. Jadi kalau statis itu maksudnya ayo, yang mau menjawab statis. Jawaban Alicia tadi benar. Yang dimaksud akal pikirannya bersifat statis adalah Aktif. Siapa bisa jawab? Sifat tetap. Anissa. Ya, Anissa bersifat Aktif. Aktif. statis bersifat Tetap. tetap. Terus kalau dinamis, dikit bisa jawab siapa? Siapa? Bella. Kalau dinamis? Tidak tetap. Dela, apa Dela? Tidak tetap atau dinamis. Iya, berubah-ubah atau gak tetap. Kadang ini, kadang ngono. Kemudian yang berikutnya, siapakah malaikat yang mencuci hati Rasulullah saat Rasulullah kecil? Saya, Pak. Ya. Malaikat Jibril. Saya, Pak. Saya, Pak. Belum. Jawabannya ada 2. Kalau hanya 1 belum. Septian? Iya, Pak. Terus? Satunya? Harus 2. Kalau hanya 1 belum. Harus 2. Ya, mesti jawab malaikat Jibril banyak.
ada gandengannya, ada 2 malaikat. Satu malaikat Jibril, satunya malaikat. Ayo, yang menyempurnakan. Pas. Jalan anak nih. Jibril sama Mikael, Pak. Oke, jawab. Siapa yang Risat, menjawab? Risat. Risat, jeneng Risat. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan dalil ya iman kepada malaikat, sebutkan apa namanya surat dan ayatnya saja, tidak perlu dibacakan. Terus Saya Pak. Nadi Anisa ayat 136. Loh. Al-Baqarah ayat 285. ya nanti karo Anissa. Anissa wis 2 nanti. Ya. Jadi itu. Terus kemudian siapakah yang menjadi pemimpin atau punggawa para malaikat? Septian? Saya, Pak. Apa? Anissa. Jazir, Pak. Nisa, silakan. Siapa malaikat siapa Nisa? Malaikat Jibril. Ya, Saya katakan, Pak. di. Dekat kamu Septian di TKI. Septian di atau Anissa. Ya, jadi itu sebelum nanti kita lanjutkan tanya jawab, mungkin di sini ada yang perlu bertanya, silakan. Bebas, bab 1 atau bab 2. Ayo. Septian. Hilang nih. Silakan yang mau bertanya. Sama ini nilainya. Tetap saya catat. Baik pergaulan bebas maupun beriman kepada malaikat. Yuk Septian nih angkat tangan tok nenek, angkat tangan tok nenek. Tapi di kontanya juga tanya. Yang pergaulan bebas. Ya Lisa. Itu ada kalau ada anak ikut pergaulannya itu bebas, tapi selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya itu bagaimana? Dipertegas, maksudnya pergaulan bebas sih seperti apa anaknya itu? Sering tawuran, terus keluar-keluar malam, nggak tahu ngapain. Itu kan perumpamaan tuh, Pak. Itu bagaimana? Kan pergaulan bebas kan banyak. Jadi yang saya maksud itu sampai perzinaan atau tadi saya menyampaikan tawuran atau mendem. Itu yang ingin saya tanyakan. Sampai Semacam tawuran sama mabuk-mabukan, Pak. Ya, tuh. Lisa absen. Absen berapa, Lis? 18, Pak. Jadi pertanyaan dari Lisa, kalau ada anak yang pergaulan bebas, kemudian dia tetap menjalankan segala kewajibannya. Firda, silakan Firda. Pak, kan saya pernah dengar manusia itu lebih mulia dari malaikat karena ia adalah keturunan Nabi Adam. Apakah itu benar? Manusia lebih mulia dari malaikat. Ya, terus Joyce?
Saya mau bertanya tentang pergaulan bebas. Kalau setahu saya itu kalau manusia itu kalau melanggar itu kan ada hukumannya itu Pak. Terus kalau sudah dihukum di dunia itu nanti di akhiratnya itu sudah tidak dihukum lagi. Nah tapi itu kan kalau di dunia itu ketika hukum Islam itu tegak, tapi kan sekarang hukum Islam itu tidak tegak. Nanti kalau semuanya kayak di Aceh itu kan ada yang diterapkan. Nah itu nanti di akhiratnya dihukum lagi apa enggak? Ya, pertanyaan yang cukup bagus. Joyce absen. 17. Firda tadi absen. 13. Baik, kita bahas dulu 3 pertanyaan ya. Pertama pertanyaan dari Lisa. Pak, apabila ada anak itu yang melakukan pergaulan bebas, tadi dia singgung ya, keluar malam, drag race ya, terus mendem minum-minuman keras. Nah, tapi dia tetap menjalankan semua kewajiban. Misalnya dia tetap sholat, ya sholatnya aktif, maksiatnya luwih aktif. Misalnya seperti itu. Itu bagaimana Pak? Ya ini masih lebih baik. Bukan ini yang terbaik, bukan. Maksudnya ini masih lebih baik daripada orang yang hanya melakukan kemaksiatan saja tanpa dia mau beribadah. Apakah dia tidak termasuk orang yang munafik Pak? Ya, bisa jadi, tapi mungkin dia masih belum benar-benar bisa meninggalkan segala kemaksiatannya. Ya, entah itu dia takut sendiri atau pokoknya pikiran-pikiran yang membuat dia lebih berat dalam menjalani hidup. Kalau dia tidak ikut mendem, bocahnya bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini masih ada sisi positifnya. Dia masih mau sholat. Bentar saya minum. Alhamdulillah. Dia masih mau sholat, ya, dan lain sebagainya. Nah, keburukan itu hanya bisa dihapus dengan kebaikan. Catat ya, keburukan misalnya awadi misuh bisa diganti astagfirullah. Ya, jadi keburukan-keburukan itu bisa kita ganti, kita hapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, nanti akan menyinggung pertanyaan dari Joyce, ya. Nah, bagaimana orang yang mendem terus balapan liar tapi wongnya sholat? Ya, kalau mendeme di luar sholat, maka sholatnya sah. Ya, bisa jadi dia nanti 50-50. Surga pun rokok tidak tahu, ya. Jadi masih 50-50. Nah, kalau ada anak yang seperti ini, dia masih keluar malam, mendem, ya. Mendem itu bukan dosa yang ringan, ya. Ya. Mendem itu bukan dosa yang ringan. Ingat. Kenapa kok mendem bukan dosa yang ringan? Ada sebuah kisah seorang warok, orang yang ahli ibadah, itu tergoda rayuan iblis. Jadi iblisnya itu sangat taat kepada iblisnya sangat taat. Ulamanya itu sangat taat kepada Allah sampai dia punya karomah bisa sholat neng atas awan-awan. Pernah dengar kisah ini? Jadi sampai orangnya itu bisa sholat di atas awan. Bayangkan betapa hebatnya beliau. Tapi pada suatu hari, pada waktu beliau sholat, enek sing disiki sholat. Padahal setiap hari kalau mau sholat pasti beliau nomor 1. Nah pada waktu itu ada iblis sing memberi sayembara sapa sing iso naklukne wong kuwi, maka dia akan menjadi raja iblis. Singkat cerita, orangnya tadi penasaran. Terus iblisnya kan macak jadi manusia, jadi dia menyerupai manusia. Terus ditekoi, hey bro, misalnya bacanya dia pera-peran nih. Sampean kok iso sholat kusuk mentok. Piye carane? Aku yo pengen, padahal wonge sholat wis koyo ngono, tapi jik ngerasa pengen luwih apik neh. Maka orang tersebut gayane nggak mau menjawab ya. Iblisnya tadi nggak mau menjawab sampai 3 kali. Baru dia mau menjawab. Tapi itu berat. Apakah
nanti kamu bisa seperti saya. Terus teko, iya saya nanti bisa. Terus dia menyampaikan bahwa dulu saya pernah membunuh orang. Bahwa yo wabot nek aku wong alim ngene iki mateni wong yo isin dan lain sebagainya. Intinya dosa mateni wong itu dosa berat. Kemudian tanya lagi, ada ndak dosa yang lebih ringan dari membunuh orang? Ada, zino. Zino. Ya, bah ya nek aku kiai kok kon zino nek konangan yo isin. Akhirnya enek gak sing luwih mudah? Ada. Minum minuman keras atau mendem. Oh iya, kuwi kan gak patek abot muraku ngombe tok to kan gak kerasa, gak merugikan orang lain lah intinya seperti itu ya. Jadi iblis itu rayuannya seperti itu ya. Akhirnya singkat cerita seorang ulama atau kiai tadi ya moro neng warung remang-remang. Nah, ternyata di warung remang-remang sing jogo populer Bupati Bayu Kensi. Terus warungnya yes ngono kae. Akhirnya pesen tak botol apa jenenge ya. Terus minum. Setelah minum ya karena pengaruh alkohol tadi ya, dia melihat aurat penjaga warung yang begitu Masya Allah ya. Akhirnya nggak kuat mengendalikan nafsunya. Akhirnya timbullah perzinaan. Setelah perzinaan, ya toh, konangan bojone mulai akhirnya dipateni. Jadi dari dosa mendem ya bisa menimbulkan 3 dosa sekaligus. Jadi bahayanya minum minuman keras atau narkoba itu sangat-sangat luar biasa. Dia dosa yang kelihatannya kecil tapi bisa menimbulkan dosa yang sangat besar. Sampai zina, sampai mateni wong, sampai ngebongi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau dia melakukan ketaatan kepada Allah, ini lebih besar ketaatannya atau lebih besar kemaksiatannya, hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi setidaknya dia punya sisi positif, masih mau beribadah kepada Allah. Tapi sekali lagi, kalau kemaksiatan itu dilakukan terus-menerus dan itu dia merasakan kenikmatan, maka kenikmatan ibadah itu akan hilang. Dia akan tidak lagi menjadi orang yang beribadah, akan terkikis. Maka sekali lagi yang kalah nanti maksiate apa salate. Nah, tuh itu bahayanya. Kalau sama ndak bisa seperti itu ya diilangi aja wis, gak usah mendem, gak usah balapan ya dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian yang kedua, manusia itu kan lebih mulia daripada malaikat. Karena keturunan Nabi Adam, ya bukan itu sebabnya. Mengapa manusia lebih mulia dari malaikat? Karena manusia diberikan oleh Allah nafsu. Ya, manusia kan diberi akal, pikiran, dan nafsu. Nah, kenapa malaikat itu tadi kan statis, ya, statis. Jadi apa yang diperintahkan Allah, maka itu yang dijalani. Kalau tidak diperintah ya malaikat selalu beribadah kepada Allah. Beda dengan manusia. Manusia itu memiliki nafsu. Apabila manusia mampu menaklukkan nafsunya, mampu menggunakan akal, hati dan pikirannya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia memiliki derajat yang lebih mulia daripada malaikat tadi. Kenapa? Karena diuji. Ya, orang yang menikmati kemewahan tanpa melakukan kerja keras, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya, ya, nikmatnya kekayaan itu. Gak enak nikmatnya belas, hampa. Tapi beda lagi orang yang berjuang keras dari bawah, ya, sampai jungkir balik dan lain sebagainya, terus dia sukses, dia punya harta yang melimpah, pasti dia akan menjadi orang yang baik dan orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Itu bedanya, ya. Jadi kalau manusia tidak mampu menaklukkan hawa nafsunya, seperti sekarang banyak ya, manusia itu akan lebih rendah daripada hewan. Derajatnya lebih rendah sama hewan. Kenapa kok bukan jin? Karena jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau hewan itu semuanya tidak memiliki akal. Hewan itu kalau melakukan hohohihe, ya mantap, itu biasanya kan isin. Ya didelok wong ngalih kucing misalnya, ya didelok wong mesti ngalih. Nah, kan sekarang banyak orang yang kehilangan malunya, kehilangan
akalnya dia posting ning TikTok, ning Instagram, ning Twitter dan lain sebagainya sing berlenggak-lenggok kuwi ya, memamerkan bentuk tubuhnya sampai sampai apa namanya sing viral disul ya video berapa ya, 16 detik po 18 po piro ya. Tuh. Itu kan sebenarnya sepele. Ya sepele, sakmono detik tapi nanti berat karena itu dosa jariah. Wong mesti penasaran. Bagi sampean mesti jadi apa to kasusnya mesti browsing terus nang internet mesti dulu akhirnya. Ya bayangkan dosane maksiat sampean melihat terus kemudian berpikiran aneh itu akan memberatkan ya. Sekali lagi semester 1 saya ingatkan kalau dosa itu sampean posting, sampean banggakan, sampean sedang melakukan maksiat, kemudian sampean posting, sampean banggakan, maka itu akan menjadi dosa jariyah yang akan memperberat ya. Jadi ingat kenapa manusia lebih mulia dari malaikat tadi jawabannya. Pertanyaan Joyce. Ya, Pak, padahal di dunia itu dia sudah dihukum, Pak, misalnya penjara di penjara, ya, dicambuk kalau neng Aceh. Apakah nanti di akhirat tetap hukuman di dunia itu hanya meringankan hukuman di akhirat ya, tidak bisa menggantikan hukuman di akhirat. Kalau dia sudah dihukum di dunia, di akhirat apakah dia dihukum tetap, tapi porsinya dikurangi, ya, dikurangi hukuman di dunianya. Misalnya kalau sering lihat film fiksi mateni wong, ya tau mateni wong terus gak konangan kayak film yang India, saya tertarik film India. Jadi anaknya itu mau dilecehkan, ya tau, terus tanpa sengaja anaknya membunuh, akhirnya jenazahnya dibuang, polisi dibiduki kena, ya ternyata jenazahnya saya lupa judulnya, jenazahnya dikubur ning temboke kantor polisi, digolek ning ndi temu. Saya endingnya kaget, ternyata di sini ya. Nah, itu kan dia tidak mendapat hukuman di dunia, maka di akhirat itu akan sangat-sangat berat. Ya, akan sangat-sangat memberatkan. Nah, kalau sudah di dunia dihukum, itu hanya meringankan hukuman di akhirat, hanya meringankan sekali lagi. Di akhirat tetap mendapatkan hukuman. Pak, padahal saya pernah dengar kalau orang yang berdosa kemudian bertobat dan tobatnya itu tobat nasuha, maka itu akan diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah dan dimasukkan di surga. Benar ya, masuk surga dan neraka itu bukan karena apa-apa cah, bukan karena apa namanya ibadah kita, bukan karena maksiat kita, tidak, tapi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak ya sudah, mau gimana lagi ya. Jadi ingat, siksa di dunia itu tidak menghapus siksa di akhirat, tapi hanya meringankan saja. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Belum nanti kita akhiri? Saya, Pak. Oke. Maulidi. Silahkan Maulidi. Apakah memungkinkan di zaman sekarang bisa bertemu dengan malaikat Jibril oleh kiai-kiai gitu maksudnya? Ya, sudah. Ada lagi? Sudah, Pak. Selain Maulidi ada lagi yang bertanya? Saya Pak. Aulia, silahkan. Ayo, Ul. Tadi kan Pak Muhtar Ali bicara tentang mengumbar dosa di sosial media. Itu kalau mengunggah foto, tapi fotonya itu menutup aurat di sosial media itu boleh nggak toh Pak? Mengunggah foto syar'i, syar'i ya. Pakaiannya ya tertutup. Ya, seperti itu ya. Ada lagi? Belum kita jawab. Kita kok isin-isin. Pak Amir Khan haram. Amir Khan ini siapa maksudnya? Kalau baca bismillah bisa jadi halal, Pak. Maksudnya riset itu
Pak Amr. Amr itu minuman. Kamer apa Amr? Pak Amr kan haram. Kalau baca Mungkin bismillah. maksudnya minuman keras. Amir Wah. minuman keras itu loh Pak. Ya tulisannya loh, Pak Amr kan haram. Kalau baca bismillah apakah bisa jadi halal, Pak? Kalau ya apa? Kalau tulisan. Homer maksudnya hammer. Kahamer atau minuman keras. Bah iki dagel gitu saya ya. Ada lagi sebelum kita jawab pertanyaannya dagel, pertanyaannya Risat. Yes, nanti dulu ya kita jawab dulu. Yang Maulidi tadi, malaikat Jibril, apakah masa sekarang memungkinkan kita bertemu malaikat, khususnya malaikat Jibril? Nah, bisa kan? Bisa. Sekali lagi bisa. Jadi Allah itu di dalam surat Lailatul Qadar itu mengutus malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain untuk turun di malam Lailatul Qadar. Nah, siapa yang bisa bertemu sekali lagi? Ya para ulama, para kiai, orang-orang mukmin, orang-orang Islam, siapapun bisa sebenarnya. Ya, sekali lagi yang hatinya itu selalu terpaut kepada Allah. Ya, dan dia dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Terus ada lagi pertanyaan misalnya ini kan malaikat Jibril. Pak, apakah mungkin orang itu memimpikan Rasulullah? Mungkin. Apakah Rasulullah itu mungkin bisa hadir di mimpi kita, Pak? Mungkin. Sekali lagi, dilihat dulu apakah orangnya itu akhlaknya baik. Ya, misalnya ada orang mengaku ketemu Rasulullah, bukan malaikat Jibril ya, misalnya Rasulullah. Terus orangnya selalu mencaci, misalnya miso dan lain sebagainya atau ngelek-ngelek wong, itu kok Kanjeng Nabi kuwi dhisik ngono kuwi sifatnya. Kan nggak mungkin. Itu satu. Kemudian ada yang bilang bahwa dia ketemu malaikat Jibril, kemudian menyampaikan, tadi saya ketemu malaikat Jibril tadi malam ya di mimpi saya. Terus malaikat Jibril itu bilang kepada saya bahwa Homer itu sudah dihalalkan oleh Allah asal dia baca bismillah. Misalnya kayak ini misalnya bir ya, bir misalnya bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillah halal. Ketemu malaikat Jibril ya menyampaikan bahwa Allah menghalalkan khamr atau minuman keras selama kita membaca bismillah dan selesai alhamdulillah. Wih jenenge wong sesat, wong koplak, ya gak mungkin. Allah tidak akan mungkin menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Ya, maksudnya dalam perintah yang jelas. Pak, kalau misalnya di hutan kita tersesat di hutan, Pak, atau kita terdampar pas jadi korban tenggelamnya perahu pesawat itu kan gak bisa tenggelam ya, jatuh hancur. Ya, misalnya kapal itu tenggelam terus sampean selamat dan di situ misalnya sampean terdampar neng alas kayak filmnya opo sing wong India dhewe lho. Akhirnya sampean mangan babi, sampean mangan guguk, sampean mangan kucing. Itu kan haram toh. Nah, kalau sampean di situ hanya ketemu binatang yang haram itu, tidak bisa ketemu binatang yang halal dan sampean memakannya boleh. Asal porsinya ya sebatas untuk bertahan hidup. Ya, kalau di sana bisa halal karena itu memang tidak ada yang lain. Terus mbosok mulih mbosok wis ketemu aku dik nang alas mangan babi gak popo. Saiki dadi gak popo aku. Bisa aku mangan guguk gak popo. Pas ning alas, pas terdampar. Terus saiki mangan ya tidak mungkin. Itu hanya diperbolehkan dalam situasi dan kondisi yang tertentu tadi. Ya, jadi itu jadi tidak mungkin ada orang yang ngaku-ngaku ketemu Rasulullah, ketemu malaikat Jibril, kemudian sifatnya sangat bertolak belakang dari syariat Islam. Itu kuncinya. Apakah mungkin bertemu? Mungkin. Sekali lagi orang dilihat dari akhlakul karimahnya. Apakah dia berakhlak baik atau tidak. Apakah dia pernah berbohong atau tidak. Jadi itu bisa.
para ulama, para kiai, sampean, kita pun bisa selama hati kita baik, perilaku kita baik, ya. Terus kemudian pertanyaan Aulia, apakah boleh Pak kita itu memajang foto kita di media sosial, tapi foto kita itu syar'i Pak? Nah ini, jadi ini sebuah polemik yang sangat besar sebenarnya. Di satu sisi kita ingin menyimpan kenangan kita misalnya, ya, foto kita masa muda ini, masa muda kan masa dan masane manis-manisnya, ganteng-gantengnya dan lain sebagainya, akhirnya disimpan di situ. Ya, saya yakin foto itu diupload seperti saya jelaskan dulu. Wanita itu butuh 1000 pengambilan gambar, tapi hanya satu gambar yang akan diunggah. Kalau laki-laki hanya butuh satu gambar, mbok elek mbok apik difoto. Misalnya kayak sekarang kan bisa dilihat di layar sampean, kayak Septian kan ketok pipine tok, kalau samping tok, atau misalnya fotonya Risat, sampai apa ya aku lali. Neng film apa ya? Monster Inc ya. Kalau saya tidak salah itu. Atau seperti fotonya Vindi. Nah, jadi seperti ini dah. Kalau itu masih di dalam syar'i, ya sebatasnya itu masih sebenarnya wajar. Tapi sekali lagi tapi banyak orang yang menyalahgunakan foto yang kamu upload. Sekali lagi hati-hati ya. Kalau wanita cantik apalagi manis, foto wayu dan lain sebagainya, biasanya itu nanti akan dicomot, diambil, terus bisa juga di kayak situs-situs yang berbau-bau pornografi, ya, atau bisa juga karena saking cantiknya sampean, saking manisnya sampean, diambil kepalanya saja, terus bawahnya diedit menjadi tidak berpakaian kan juga bisa. Jadi sisi negatifnya itu, jadi privasi yang kita miliki akan bisa disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Pak, apakah itu berdosa? Ya, selama pakaianmu tertutup, ya, dan tidak mengandung syahwat, itu sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah yang berat. Nah, masalah yang berat tadi, ada orang yang menyalahgunakan fotomu untuk kepentingan yang negatif. Ya, jadi itu jawabannya. Kemudian jawaban Risat tadi sudah cukup jelas, tidak mungkin minum bir, minum atau makan guguk, baca bismillah, kemudian menjadi halal, tidak. Jadi tetap haram. Ya, sesuatu yang haram tetap haram. Atau contohnya tadi, kalau memang situasimu bener-bener gak ada, ya sudah tuh. Atau misalnya nanti sampai hidup di Korea atau di Rusia dan lain sebagainya, di situ mencari air putih sulit, mencari jahe sulit, di sana musimnya dingin, untuk menghangatkan tubuh harus minum bir misalnya, ya. Sebenarnya tidak ada pilihan lain, ya. Karena tidak ada pilihan lain itulah yang memperbolehkan, bukan karena membaca bismillah tadi, tapi situasi dan kondisi yang membuat itu diperbolehkan. Dan bukan untuk seterusnya, ya. Jadi nek wong mendem terus maca bismillah akhir halal iki jenenge wonge wis nilainan dhewe lah. Terus enek wong zina di ya awake dhewe kan gumsah to. Pacaran misalnya di ben awake dhewe gak dosa, bismillah ya, bismillah pipi, bismillah irung, bismillah wis ya padha wae. Itu namanya belum halal selama bismillah mbok apa nih panggah haram, ya. Yes, bisa dipahami ya, cukup jelas. Mungkin sebelum kita ada lagi yang ingin bertanya, lepas coba Alsya. Tanya Pak. Di Bujanji. Alsya atau siapa? Alsya. Ya Alsya. Pak, saya Pak. Alsya dulu. Silahkan Alsya. Kalau seumpama membicarakan seseorang, tapi orang itu juga ada di situ, dosa apa enggak?
Maksudnya piye ngomong ning wong tapi wonge ning kono iki piye maksudnya? Nyindir ngono to? Ya kayak nyindir-nyindir gitu loh, Pak. Ya. Nyindir. Terus Alvin? Misal Pak, itu kan ada pacaran. Lah itu orang yang laki-laki tuh nggak pernah ngelakuin sholat, nggak pernah beribadah. Terus mereka melakukan zina. Terus akhirnya kan yang perempuan hamil kan Pak. Tapi dia mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, mau menafkahinya. Terus habis menikah itu dia berjanji akan bertobat. Nah itu dosanya bisa diampuni terus ada hukumannya apa enggak Pak? Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Pertanyaan yang cukup luar biasa. Semoga bukan pengalaman pribadi ini. Jadi semoga ini sebuah tambahan informasi bukan pengalaman. Ada lagi yang bertanya? Pertanyaannya sangat-sangat bagus mengenai Alvin. Sangat Saya, Pak. masyarakat. Siapa Aulia lagi? Iya. Semisal chattingan sama lawan jenis gitu dosa nggak sih, Pak? Chattingan. Ya. Ya. Sudah. Ada lagi? Ini sesi terakhir. Setelah ini tidak ada sesi lagi. Ya, kita tutup. Pas. Nanti tidak ada sesi pertanyaan lagi loh ya. Sudah kesimpulan dan ditutup. Pas. Baik. Siapa? Joyce? Kalau pacaran syar'i gimana, Pak? Pacaran syar'i, Joyce. Pacaran syar'i. Ya, kita jawab satu-satu pertanyaan Alsia tadi. Ya, Pak, kalau kita membicarakan orang lain dan orang itu ada di sekitar kita, apakah itu termasuk dosa atau gibah? Gibah itu ngerasani wong sing wonge gak enek. Ya, misalnya sampean ngerasani saya di sana, ngono dan lain sebagainya kan saya nggak tahu itu namanya gibah. Nah, kalau orangnya tahu ya, kemudian sampean itu nyindir ya. Bentar. Halo. Kayak dijawab. Jadi misalnya kita nyindir toh. Jadi orangnya kan berfungsi PPL purpose. Oke. Jadi kalau yang kita bicarakan itu fakta, ya itu tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau faktanya itu jelek, nah itu yang menjadi masalah. Kalau membicarakan orang prestasinya itu nggak masalah. Tapi kalau bukan prestasinya tapi keburukannya, misalnya ngetangi wong terus wongi enek dan itu bener, itu juga dosa ya, tetap dosa karena itu membicarakan aib orang lain ya. Kalau nyindir, kalau nggak seneng ya kalau bisa langsung dikatakan saja langsung kalau itu sampean berani ya. Jadi apakah dosa Pak? Nah sekali lagi kalau itu ternyata bukan sebuah kebenaran itu dosa, sama dengan sampean menyampaikan sebuah berita bohong, hoax ya. Tapi kalau kebenaran baik boleh. Kalau kebenaran buruk, riset ini mendem padahal bener riset enek ning kono terus riset bener mendem, itu kan buruk. Nah, itu tidak boleh. Itu membicarakan keburukan orang lain. Kita harus menutupi aib orang lain. Ya. Kalau ingin ditutupi aib kita oleh Allah di hari kiamat. Kemudian pertanyaan dari siapa? Alvin ya. Alvin pacaran akhirnya dia gak pernah sholat terus zino, akhirnya hamil, kemudian dia mau bertanggung jawab menafkahi, menikahi,
Ya, apakah dosanya akan diampuni? Dosanya tetap diampuni oleh Allah. Tapi sekali lagi dia akan tetap mendapatkan siksaan dari Allah. Tapi tidak pedih, ogak wabot karena diringankan dari tanggung jawab tadi. Ya, tetap akan mendapatkan hukuman dengan kadarnya. Bukan berat enggak, tapi karena dia sudah bertanggung jawab ya tetap dapat hukuman karena dosanya tadi. Tapi tidak memperberat hukumannya karena dia mau bertanggung jawab. Kalau sebaliknya dia tidak mau bertanggung jawab, maka itu akan sangat-sangat memberatkan. Ya, misalnya dari zina itu sangat berat dosanya. Zina itu bisa satu, karena tidak mau tanggung jawab, akhirnya ibu dan calon bayinya dibunuh. Atau ya perempuannya malu, hamil di luar nikah, akhirnya aborsi. Bayangkan dosanya berat seperti itu. Ya, jadi itu jawabannya akan meringankan, tapi tetap akan mendapatkan hukuman. Kalau di dunia, kalau wong tuane gak terima ya sama di penjara nosek lagi rapi. Ya, tetap di akhirat tetap sama hukumannya seperti itu ya. Kemudian Aulia, chattingan dengan lawan jenis. Kalau chattingannya pelajaran, terus dialog dan lain sebagainya, tidak masalah. Selama tidak mengarah kepada kemaksiatan. Misalnya chattingan, ukuranmu piro? Ukuran opo? Terus panjangmu berapa? Panjang opo? Kan membuat analogi yang wes gak jelas. Nah, kalau sudah mengarah kepada kemaksiatan itu dosa. Ya. Jadi kalau chattingan lawan jenis tidak sampai menimbulkan syahwat sing reno-reno, hanya pelajaran terus materi dan sebagainya itu enggak apa-apa. Terus pertanyaan dari Joyce, pacaran syar'i. Pacaran syar'i itu setahu saya kok tidak ada. Ya. Jadi semester 1 kemarin sudah saya jawab. Orang yang berpacaran itu sama dengan orang yang mendekat kepada zina. Wala taqrabu zina, janganlah kamu dekat-dekat dengan zina. Ya. Jadi sekali lagi orang berpacaran itu satu cah gini loh. Wanita itu kalau benteng utamanya adalah malu. Dulu dia tidak pernah kenal dia, kalau dia disapa pasti malu. Dia dipanggil Dik, malu. Terus ya, jadi izin, pokoknya uang izin. Kemudian kalau dia sudah kenal, malunya ini akan hilang. Ditelok, guju dan lain sebagainya, ya toh. Kemudian kalau sudah malu dia mau pacaran atau kenal toh, terus pacaran misalnya, malunya kan hilang. Dulu nggak kenal, izin. Akhirnya dia mau dipegang. Kalau sudah mau dipegang kan malunya hilang. Jajal, misalnya Aulia ya, Aulia kan nggak kenal sopo-sopo. Gak kenal sopo-sopo, gak kenal takwi, ya misalnya gak kenal kalau Gilang, tiba-tiba Gilang megang tanganmu Aul kok ul, terus atau megang pundakmu, Gilang roro kongguri ngerangkul sampean. Apa yang kamu lakukan kepada Gilang? Apakah Mas, dia sing mesra atau ngono? Ya, itu kalau orang atau perempuan itu pasti ngamuk dan lain sebagainya karena gak kenal. Tapi kalau dia pacaran, Allah mas, ojo Thomas malah ya. Kalau sudah pegangan, maka yang berikutnya adalah peluk. Jadi beratnya pacaran itu seperti itu, godaan karena mus bentino dialog opo pembahasannya hilang, peluk. Kalau sudah dipeluk, wes, maka bentengnya akan roboh. Kalau lagi, ya dia mau dicium, wes. Kalau sudah mau dicium ini sudah tinggal satu. Ya, tinggal satu. Apakah dia mau atau tidak? Kalau sudah mau ya sudah wes. Ya. Itu makanya seperti itu bahayanya. Jadi tidak ada. Kalau saling menjaga ya, saling menjaga tidak pernah aneh-aneh dan lain sebagainya. Nah, itu bukan sekali lagi bukan pacaran syar'i. Kalau dalam Islam hanya ada ta'arufan ya. Mungkin itu dari saya ya. Kita simpulkan sekali lagi jangan pernah punya pikiran berpacaran syar'i. Kalau memang imanmu memang belum benar-benar kuat ya. Kalau sampean punya pacar, kadung di pacar, ya jagalah imanmu terlebih dahulu, jagalah
auratmu terlebih dahulu. Jagalah malumu terlebih dahulu. Selama itu mampu kamu jaga baik-baik dan dia juga mampu menjaganya dengan baik, terus Saman tetap dengan dia berjalan dengan baik, ya, tidak pernah menyinggung kemaksiatan, hanya menyinggung masa depan, terus saling menyemangati, mensupport, itu lebih baik. Tapi kalau pacaran sudah nyimpang, wis ngomong mas, wis ngomong sayang, ngomong beb, terus ngomong apa jenenge biologi, wes itu sudah mengarah menjurus kepada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekali lagi pertanyaannya, kalau itu terjadi seperti yang ditanyakan oleh Alvin, yo nek bocah gelem tanggung jawab. Nek bocah gak gelem tanggung jawab terus awakmu diracun, dipateni piye? Terus nek awakmu karo bocah gelem ternyata wong tuane gak trimo, terus piye? Jadi itu sangat-sangat berat, ya. Carilah sesuatu yang halal, itu lebih mudah meskipun prosesnya agak berat, ya. Jadi itu dari saya, semoga kita semua terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, iman kepada malaikat, semoga di setiap tingkah laku kita selalu kita merasa diawasi oleh Allah, lalu kita berhati-hati dalam berkata, bertindak, berperilaku dalam sehari-hari. Semoga kita menjadi muslim mukmin yang selalu taat kepada Allah, ya, muslim muslimah yang selalu taat kepada Allah, yang malu apabila kita dibuka aibnya oleh Allah, ya. Jadi semoga semuanya tetap dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan pada akhirnya semoga nanti semuanya cita-citanya mampu, ya, diwujudkan, diridhoi oleh Allah dan mampu dipertemukan dengan jodoh yang benar-benar membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.